supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan bisa dibimbing doa. Istighadzah, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman wa rzuqni fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir rabbi amri. Baik, saya absen dulu ya. Abdul Malik, Abidar, Azril, Bismillah, Akbar Maulana, Davin, Hafidullah, Muhammad, Fadilah, Muhammad Hafidatul Rafiq. Nah sekalian perhatikan dulu ya. Sebelum kita mulai, nah minggu yang lalu kita akan membahas ini ya. Ada hardware, software, dan firmware. Tujuan pembelajaran kita ini yaitu mengetahui atau menganalisis jenis-jenis komputer, gitu ya. Nah, kira-kira kalian itu tahunya jenis komputer itu ada berapa? Mungkin yang kalian lihat ya, seperti ini, ada laptop, notebook, komputer, tapi masih banyak lagi jenis komputer yang lain. Gitu ya. Yang kedua ini yang akan kalian praktekkan. Nah, ada yang pernah merakit komputer di sini nak? Kamu? Nanti kita akan coba merakit komponen dasar saja ya, yaitu hard disk, memori, motherboard, dan power supply. Gitu ya. Yang pertama kita akan pelajari yaitu jenis-jenis komputer, gitu ya. Nah, kalau komputer yang ini masuk yang mana kira-kira? Komputer digunakan dalam sehari-hari. Nah, mulai komputer desktop, laptop, notebook, tablet, dan komputer server. Coba komputer ini apa namanya? Kira ada yang tahu? Kamu? Hah? Komputer desktop. Tahu artinya? Desktop itu apa? DESK itu artinya apa? Hah? Meja. Top itu artinya atas. Berarti komputer yang ada di atas meja. Nah, kalau berdasarkan ukurannya, di sini ada komputer mini. Kalau mini itu artinya kecil. Nah, bisa dari namanya sudah bisa kita ketahui bahwa mini komputer itu pasti komputernya kecil. Nah, ada komputer mainframe, super komputer. Ini juga lebar komputer. Nah, kita bahas di sini. Nah, ini mini komputer kayak gini ya. Mini komputer itu kecil sekali. Ya. Cuma mini komputer ini ya, itu tidak digunakan untuk pribadi. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar. Dan kemampuan mengoperasikan aplikasi itu lebih cepat. Tidak ada harga, ada kecepatan, kualitas yang kita dapat. Walaupun kecil bentuknya. Yang kedua di sini ada namanya mainframe. Coba kita lihat. Pernah lihat seperti ini lah? Di tempatnya Google itu, markasnya Google. Ini untuk menangani aplikasinya sangat besar dan banyak dalam satu rentang waktu ya. Contohnya sensus penduduk dan pemilu. CPU-nya lebih besar dari orang kan ya. Jadi untuk menampung data dalam jumlah banyak, ini komputer mainframe dapat menggantikan puluhan hingga ratusan server. Ada lagi yang lebih besar, super komputer ya. Jadi sudah satu ruangan itu misalkan aula kita ya, aula di barat itu dijadikan ruangan, itu bisa penuh dengan kayak ini. Markasnya Google Malah. Ini sudah di atasnya daya proses paling kuat, di atasnya mainframe. Terakhir di sini ada wearable komputer. Nah, kalau seperti ini kan, komputer itu yang biasanya melekat pada tubuh kita seperti jam tangan, kacamata, ponsel, dan lain-lain. Ya, kalau kita lihat jam tangan yang itu apa? Smartwatch, apa namanya? Itu sama. Alvin, mana? Mana? Oke. Smartwatch
Iya. Punya Bin? Pakai penyaga ya. Ada apa? Ini kan ya. Ini kan juga bisa dikatakan ya. Komputer. Biasanya di sini kan ada media, kalender, pengukur suhu tubuh dan lain-lain gitu ya. Ini beda dengan jam tangan analog itu yang pakai jarum itu kan 50.000, 30.000 di Sorsi itu kan banyak. Ini berapa nih? Ini berapa? Belinya berapa nih? 300 berapa? 300 ke atas. Ya lumayan ya. Cuman kan fitur yang diperoleh juga setara dengan harganya. Jadi komputer jenis-jenisnya itu ada berapa namanya? Ada 4. Nah ini mini komputer, terus komputer mainframe, super komputer dan supercomputer komputer. Nah, baik, masuk ke materi kedua itu ini yang ditunggu-tunggu mungkin. Nah ini. Nah ini. Jadi nanti kalian itu ada 4 komponen yang dirakit ya. Pertama itu hard disk. Jadi itu ada hard disknya sudah saya bongkar ya. Kalau kamu tahu HP itu kan berapa RAM-nya? Berapa? 2 GB. Ada 4 GB. Berapa? 6, 8. Kalau 128 GB itu apa namanya? Storage atau memori. Kalau di komputer itu namanya hard disk. Di komputer itu namanya hard disk. Itu 1 TB itu artinya apa? 1000 GB. 1 ya. Itu RAM-nya itu 8 GB yang tertulis ya. Lumayan kalau RAM 8 GB itu biasanya dipakai server depan. Kalau di sini ini 2 GB semua. Nah, dari belakang sampai belakang seragam 2 GB. Kenapa kok lebih kecil, Pak? Kenapa kira-kira? Ini kok lebih kecil daripada server 8 GB, RAM-nya di sini 2 GB. Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa kalau RAM-nya komputer server itu 8 GB, tapi di sini hanya 2 GB? Nah, ini menampung aplikasi buat yang jalan itu, jalan di latar belakang lebih banyak. Ada lagi karena menjalankan aplikasi di latar belakang yang lebih banyak. Tahu server dan klien? Server ada klien. Di sini ada 40 komputer, berarti 40 klien. Di sini ada 1 server, tapi di sini terhubung. Kira-kira kenapa kok server itu harus tinggi RAM-nya 8 GB? Iya, baik. Betul ya. Jadi karena satu ini menampung semua daya yang dari 40 unit komputer ini. Sumber dayanya itu ya. Mengontrol. Itu kamu buka apa bisa saya cek di sini. Cuma tidak saya hidupkan, saya pakai notebook. Ini buka browser apa gitu ya. Itu lihat di situ. Ini main game itu bisa terpantau. Itu nanti aksesnya kalian buka itu bisa saya tutup di lock nanti berbentuk lock. Kenapa kok server itu lebih besar RAM-nya supaya kontrol itu ya, baik itu memblokir ataupun menutup itu bisa lebih kuat daripada ini. Nah begitu ya. Berarti juga orang bisa lihat. Bisa. Kalau terhubung dalam satu ruangan ini kan bisa sebenarnya. Dipantau, bisa diputus jaringannya bisa. Nah ini ya. Yang terakhir ini motherboard. Nah nanti kamu pasang ini nih. Memorinya ini dipasang ke dalam motherboard. Baik, silahkan diperhatikan video berikut. Nah, ini ada video tutorial memasang memori, memasang hard disk dan lain-lain. Nanti saya panggil satu persatu ke sana, tempat di tengah ini. Nah, nanti akan dipasang. Nah, bagaimana cara masangnya? Nanti kami nilai, begitulah ya. Tapi sebelumnya kamu lihat dulu tutorial ini, supaya tahu bagaimana cara memasang hard disk, memori, power supply dan motherboard gitu ya. Sampai berbunyi klik. Pasang ditekan dengan kuat sampai berbunyi klik. Demikian juga dengan memori yang kedua.
gambar kerja siswa RK gitu. Gambar kerja dari selalu gambar kerja peserta D-nya apa? Didik ya, gambar kerja peserta didik. Baik. Silakan dibaca dulu. Oke. Tek aja. Apa kelasnya? Motherboard yang mana, Ril? Asri? Motherboard yang mana, Ril? Hah? Hah? Yang mana? Ya, motherboard ini satu kesatuan ini namanya motherboard. Ali. Memori yang mana, Ril? Memori. Ini. Oke, ya betul. Lalu Alvin Samri. Oke, harddisk yang mana coba? Oke, baik. Dari Ali dulu. Duduk kan sudah belum? Belum, ntar lagi. Nah, coba Ali masang memorinya nih. Coba dipasang. Tidak terbalik. Dicek dulu. Tadi kan gimana? Dibuka dulu. Tunjukin. Apanya? Oh ini. Dibuka. Sudah ini. Ditutup sendiri. Gimana? Udah, langsung masukin lah. Tidak dibuka. Ngadep sini apa sana, Pak? Cek dulu. Itu patokannya kaki-kaki yang berlobang. Nah, lobangnya itu dipaskan. Mana kira-kira? Nah, ini kan ada pembatasnya. Ini ada lobangnya. Lobang ini harus lurus dengan pembatasnya. Lurus kan enggak kira-kira? Lurus Anda lihat dulu. Hah? Klik. Oke. Terus nih. Oke. Alvin, coba pasang harddisk. Bisa. Harddisk kan yang mana, Vin? Ini kan ya. Nah, coba pasang. Gimana nih? Baik, ini temannya akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Baik, silakan sebutkan nama dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Rafiq, nomor absen 14 dari kelompok 1. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah untuk merakit komputer kita harus tahu nama-nama komponen-komponen dan fungsinya. Oke, baik. Jadi kesimpulannya, jadi sebelum merakit komputer itu apa tadi? Kita harus mengetahui nama komponen ataupun alat yang akan kita rakit dan juga fungsi dari alat tersebut. Oke, baik, terima kasih. Silakan bisa duduk ke tempatnya lagi. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita sudah bisa selesaikan. Sebelum kita tutup, nah coba dipimpin doa dulu untuk menutup pertemuan kita kali ini. Silakan dipimpin doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik anak sekalian, jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini mulai dari materi sampai kepada praktek tadi ya, merakit komputer dasar. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.